Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Dari nada suara Ki Waskita, Roro Wangi bisa merasakan keterkejutan yang besar pada diri Ayah Rudito ini. Benar Paman, Pagunungan Dieng. Roro Wangi merasa perlu memberi penegasan. Apakah Paman sudah pernah mendaki pegunungan itu? Untuk sejenak Ki Waskita terdiam. Dadanya berdebar-debar dan pikirannya melayang jauh ke masa silam, masa di mana gejolak kemudaannya pernah membawanya menjelajahi banyak tempat dan menemui cukup banyak orang. Tanpa sadar Ki Waskita menoleh ke kiri dan menatap wajah Ki Gede Menoreh yang juga memandanginya. Agaknya pemimpin tanah perdikan Menoreh itu juga ingin mengetahui apakah Ki Waskita pernah mendaki pegunungan yang selama ini hanya diceritakan oleh orang-orang tertentu saja. Pegunungan yang mengandung jutaan misteri dan mendapat sebutan sebagai tanah para dewa, serta pegunungan dengan 1000 candi. Akan tetapi jawaban yang kemudian keluar dari bibir Ki Waskita ternyata tidak seperti yang diharapkan Roro Wangi. Perlahan-lahan Ki Waskita menggelengkan kepalanya sambil berkata lirih, "Belum, Ger, aku belum pernah mendaki ke sana." Roro Wangi mengerutkan keningnya. Suara Ki Waskita yang sedemikian lirih dengan nada sedikit ragu itu menyiratkan ada sesuatu yang agaknya disembunyikan. "Aku pernah mendengar cerita dari Rudito. Di masa muda Paman Waskita adalah seorang pengelana, bahkan hingga Rudito remaja. Sependengaranku, Paman sudah menjelajahi hampir separuh tanah Jawa Dwipa ini. Padahal pegunungan Dieng ada di bang tengah ini dan tidak terlalu jauh dari bumi Menoreh." Roro Wangi berkata lebih lanjut seolah ingin mengejar apa yang belum diungkapkan oleh Ki Waskita. Kalimat Roro Wangi itu membuat Ki Waskita termangu-mangu. Ia agak sulit untuk menjawab secara terbuka karena hal itu menyangkut masalah pribadinya puluhan tahun silam yang tidak perlu orang lain mengetahuinya. Apakah orang itu masih hidup? Tiba-tiba saja hati Ki Waskita dipenuhi dengan tanda tanya besar. Akan tetapi yang keluar dari bibir Ki Waskita sama sekali berbeda dengan apa yang ada dalam pikirannya. "Wangi, memang letak pegunungan itu tidak terlalu jauh dari bumi Menoreh ini. Akan tetapi, bukankah kau juga sudah mendengar berbagai cerita tentang pegunungan itu? Ada yang menyebut penghuni pegunungan itu adalah para dewa, sehingga disebut sebagai tanah para dewa. Di pegunungan itu konon terdapat ribuan candi, akan tetapi kemudian hilang tertutup abu akibat letusan sebuah gunung berapi. Kalau tidak salah, kini hanya menyisakan tidak lebih dari 9 candi. Pegunungan itu sedemikian dekat dengan batas langit biru, akan tetapi juga berbalut inti embun sepanjang waktu. Ada sumber air panas, sehingga kau tidak perlu api untuk merebus beberapa butir telur, melainkan cukup mencelupkannya belaka. Di saat yang sama, hawa di wilayah itu teramat dingin layaknya berendam dalam air yang beku. Sebuah tempat yang tidak sembarang orang bisa hidup dan bertahan, meski hanya dalam waktu sepekan." Ki Gede Menoreh dan Roro Wangi mendengarkan kalimat Ki Waskita itu sambil mengangguk-angguk. Keduanya memang sudah pernah mendengar cerita tentang keadaan di puncak pegunungan Dieng itu. Sebuah tempat yang bagi Roro Wangi justru sangat menarik perhatian, dan karena itu ia ingin mesru diri di puncaknya. Nah,
Dengan demikian, agaknya Paman Waskita bisa melihat betapa pegunungan itu cocok untuk menjalani sebuah laku, khususnya dalam mengenali unsur air dan udara dalam diri manusia. Aku sangat berharap Paman berkenan menemaniku, berkata Rorowangi kemudian. Ki Waskita kembali terdiam dan termangu-mangu. Perasaannya terombang-ambing antara kenangan masa silam dengan kepentingan masa kini. Tiba-tiba saja ada perasaan aneh yang menyeruak dan membangkitkan sebuah perasaan tanggung jawab yang selama ini belum tertunaikan. Tanpa sadar bibir Ki Waskita berdesah. Ki Gede menoreh dan Rorowangi saling berpandangan. Keduanya menyadari bahwa agaknya ada yang mengganggu hati dan perasaan Ki Waskita manakala membahas tentang pegunungan Dieng. Oleh karena itu, dengan nada sareh Ki Gede berkata kepada putrinya, "Wangi, ada baiknya kau tetap melaksanakan mesudiri itu di sanggar, atau paling tidak di lingkungan menoreh ini saja. Jangan kau paksa pamanmu untuk menemanimu ke pegunungan Dieng, yang meskipun dikenal sebagai negeri para dewa, akan tetapi juga terkenal angker, alas gong liwang-liwung, jalmo moro jalmo mati. Cobalah untuk mengendalikan keinginanmu, Wangi." Rorowangi mendengarkan kalimat ayahnya itu sambil menundukkan kepalanya. Akan tetapi hatinya justru berkeras untuk tetap mendongak dan melaksanakan apa yang telah menjadi angannya. "Maafkan aku, ayah dan paman. Tentu saja aku tidak berani memaksa agar paman mau mengantarkan aku atau bahkan mendampingiku. Akan tetapi aku telah menetapkan hati, bahkan seandainya seorang diri pun aku pasti mampu menyelesaikan laku di puncak Dieng. Di sini aku mohon doa dan restu ayah dan paman agar aku bisa melaksanakan semua rencanaku dengan lancar." Suara Rorowangi terdengar mantap tanpa keraguan. Untuk beberapa saat suasana terasa hening. Ki Gede dan Ki Waskita bisa menangkap betapa Rorowangi telah berkeras hati untuk melaksanakan apa yang agaknya sudah ia rencanakan. Ki Gede menoreh yang cukup mengenal tabiat anak perempuan sematawayangnya itu berdebar-debar. Selama ini Rorowangi jarang membantah nasihat atau permintaan dirinya. Hanya saja jika ia sudah bertekad seperti baru saja yang ia ungkapkan, maka Ki Gede akan mengalami kesulitan untuk mencegahnya. Sementara itu, Ki Waskita yang juga melihat tekad Rorowangi yang begitu besar mencoba bertanya, "Angger Wangi, coba jelaskan alasanmu mengapa harus Dieng. Di bumi Mataram ini banyak tempat yang tidak kalah seram, angker, penuh misteri dan hal-hal lain yang mendirikan bulu roma. Ada pegunungan Merapi atau Merbabu yang juga penuh dengan misteri. Ada pula Sendang Kalinyamat yang tersohor. Lalu mengapa harus Dieng?" Mendengar pertanyaan Ki Waskita itu, Rorowangi tampak mengangkat wajahnya. Hanya sejenak sebelum kemudian ia kembali melempar pandangannya ke halaman samping. Dengan suara yang sedikit pelan tetapi tertata, Rorowangi mencoba menceritakan apa yang dialaminya. "Paman, sejujurnya aku tidak tahu mengapa harus Dieng. Pikiran dan keinginan ini baru muncul kemarin malam. Setelah Kakang Andaru memberi izin untuk mesudiri, aku sengaja masuk ke sanggar hingga lewat tengah malam. Awalnya aku hanya duduk terpekur dan mencoba merenungi serta mensyukuri apa yang sudah aku miliki dan apa keinginanku di masa depan." Rorowangi berhenti sejenak seolah sedang menelan ludah. "Hingga akhirnya aku memutuskan untuk duduk bersila dan memusatkan nalar budi agar terhubung dengan Yang Maha Agung. Aku merasakan kenyamanan dan bahkan keindahan dalam dunia yang satu warna itu. Cukup lama, Paman.
Sebelum kemudian tiba-tiba saja mata hatiku melihat sinar yang memancar sangat terang tetapi tidak menyilaukan. Disusul kemudian munculnya sinar biru yang jatuh dari langit dan menghilang di sebuah tempat yang kemudian seolah terpatri begitu saja dalam hatiku tapi bukan telingaku. Tempat yang seolah mengundangku untuk bertemu dan menjalani sebuah laku. Suasana tiba-tiba saja menjadi terang benderang. Itulah Dieng. Wajah Ki Gede menureh dan Ki Waskita nampak sedikit menegang. Cerita Roro Wangi itu nampak perlu dicerna dengan sangat berhati-hati. Sementara Roro Wangi masih melanjutkan kalimatnya. Entah mengapa Paman, aku meyakini bahwa tempat yang bersinar itu adalah Dieng. Selama ini aku tidak pernah berpikir tentang Dieng atau tempat lainnya khususnya untuk menjalani laku. Aku hanya berkisar antara rumah, halaman, dan sanggar. Akan tetapi kali ini sungguh berbeda Paman. Ada dorongan dari dalam yang begitu kuat agar menjalani semuanya di Dieng. Bukan tempat lain, tidak lebih dari 1 purnama atau paling lama 40 hari. Penjelasan Roro Wangi itu membuat kedua orang tua di hadapannya menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Sebagai pribadi-pribadi yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan, khususnya dalam dunia kanuragan dan jaya kesantikan, mereka menyadari bahwa cerita yang baru saja diceritakan Roro Wangi itu sangat mungkin terjadi, bukan cerita yang dikarang atau dibuat-buat. Terkadang Yang Maha Agung memberi petunjuk sedikit samar atau bahkan sedemikian jelas kepada hambanya yang memang meminta petunjuk dengan keikhlasan. Sesungguhnya Ki Gede menureh maupun Ki Waskita mempercayai cerita Roro Wangi itu. Untuk beberapa saat mereka bertiga berdiam diri sambil menganyam-anyam masing-masing. Udara sore hari yang sudah tidak terlalu panas membuat mereka bertiga betah untuk duduk berlama-lama di pendopo yang sebagian atapnya dipayungi oleh lebatnya daun pohon beringin. Tanpa sadar sudut mata Roro Wangi menyambar wajah Ki Waskita yang sudah dipenuhi gurat ketuaan. Sebagaimana Ki Gede menureh, umur Ki Waskita sudah jauh melewati pertengahan abad. Akan tetapi, wajah Ki Waskita masih memancarkan kesegaran yang ditunjukkan dengan seringnya melempar senyuman serta tatapan mata yang tajam layaknya mata burung elang. Hati Roro Wangi berdebar-debar. Paman Waskita sudah berbuat sangat banyak untuk kepentingan keluarga Menora ini. Sepeninggal bibi, Paman Waskita bahkan lebih sering di rumah ini dibanding berkumpul dengan Rudito dan anak asuhnya. Sudah sepantasnya ia lebih banyak beristirahat di usia yang sudah tidak muda ini. Sebaiknya aku memang tidak perlu merepotkan Paman. Mendapat pemikiran demikian, Roro Wangi hendak bersuara menyampaikan maksudnya. Akan tetapi bibir Ki Waskita ternyata telah bergerak terlebih dahulu sehingga Roro Wangi menunda kalimatnya. Ki Gede dan Angger Roro Wangi, di usiaku yang sudah tidak muda lagi ini, sebenarnya aku lebih memilih diam di tempat sambil menyeruput sebumbung wedang serai yang segar daripada pergi ke tempat-tempat yang menyeramkan. Ki Waskita berhenti sejenak sambil menarik nafas dalam-dalam. Sejujurnya aku ingin melupakan sebagian dari masa laluku. Akan tetapi keinginan Angger Roro Wangi yang mendadak terkait dengan puncak Dieng membuat perasaanku bergetar. Ada sebuah janji yang belum tertunaikan di masa lalu dan agaknya kini saatnya aku harus membayarnya. Ki Gede menureh dan Roro Wangi termangu-mangu dalam kediaman. Keduanya memang menduga ada sesuatu yang membebani hati Ki Waskita terkait keberadaan pegunungan Dieng.
Maafkan aku Paman Waskito, jika niatku itu membuat beban di hati Paman. Biarlah aku tarik permohonanku. Paman sudah terlalu banyak membantu kami di bumi Menoreh ini. Kali ini biarlah aku belajar lebih dewasa dan mandiri. Paman tidak harus mengantarkanku. Hanya saja aku mohon doa dan restu Paman agar bisa memperoleh kelancaran dalam mesudiri nanti. Ki Waskito yang mendengar perkataan Roro Wangi itu nampak tersenyum tipis sambil tangannya menyeruput semangkuk wedang sereh yang sejak tadi ada di hadapannya dan sudah mulai dingin. Sambil menggelengkan kepalanya, Ki Waskito berkata perlahan, "Bukan keinginanmu yang membuat hatiku galau, Ger. Mungkin kau adalah lantaran dari Yang Maha Agung agar aku teringat akan janjiku di masa lalu yang belum tertunaikan." "Janji apakah itu, Paman?" Tanpa sadar bibir Roro Wangi bergerak cepat. Baru sesaat kemudian Roro Wangi tersadar dan merasa pertanyaannya itu terlalu jauh dan mencampuri urusan pamannya. Karena itu dengan cepat pula Roro Wangi berdesis agak keras. "Oh, maaf Paman, tidak sepantasnya aku mengajukan pertanyaan seperti itu." Ki Waskito kembali menggeleng-gelengkan kepalanya diiringi sebuah senyuman tipis. Nampaknya ia sama sekali tidak menyalahkan putri Ki Gede Menoreh itu. "Tidak apa-apa, Ger. Itu sama sekali bukan salahmu. Bahkan kini aku ingin bercerita sedikit tentang masa laluku. Masa yang tidak selamanya dipenuhi dengan gelak tawa, melainkan juga duka lara." Dada Roro Wangi berdebar-debar. Ia memang menduga bahwa Ki Waskito pastilah tahu banyak tentang keadaan di puncak Dieng yang konon dihuni oleh para dewata itu.